Oke, 60, 50 peserta sudah join. Sembilan puluh peserta sudah join. Kita ada sekitar 120-an ya. Jadi ini nanti tebak-tebakan sederhana teman-teman ya, pakai bahasa Inggris, jawabannya juga pakai bahasa Inggris. And jangan lupa bahwa dalam quizzes itu ada waktunya gitu. Jadi tidak terlalu lama berpikir ya, tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Kalau terlalu lama berpikir, waktunya habis. Can we start? Atau masih ada yang belum join? Oke, let's start this one. Masih ini ya, masih beberapa yang baru join ya. 114 peserta join. 15, 16, 17. Oke, let's do this. Semuanya 122. How many of you? Ada berapa banyak peserta di sini? 146, 145 berarti ya. Oke, kita mulai ya, biar tidak terlalu lama. Oke, 37 menjawab egg, ada yang menjawab orange, ada yang menjawab coconut, ada yang menjawab cabbage. Oke, what has to be broken before you can use it? Apa yang harus kita pecahkan sebelum kita menggunakannya? And we can see the result of this is egg ya. Jadi telur, telur itu sebelum kita dadar atau sebelum kita makan, itu harus kita pecahkan terlebih dahulu. Dipecahkan ya, broken. Let's do the next. Berikutnya. Okay. I'm tall when I'm young and I'm short when I'm old. What am I? 16 menjawab human being, 36 menjawab age, 0 menjawab egg, dan candle ada 44. Let's see what is the answer. And the answer is candle. I'm tall when I'm young. Ketika dia muda, dia tinggi. And I'm short when I'm old. Dan ketika tua, dia makin pendek. Dan itu jawabannya adalah lilin. Jadi lilin, kalau masih muda nih, masih utuh, dia tinggi. Makin terpakai istilahnya ya, makin habis, makin tua, makin kecil. Let's do the next.
Guys, all of you hampir menjawab Februari. Padahal jawabannya kurang tepat. Ada yang menjawab Januari 1, ada yang menjawab Desember 1, and tiga orang menjawab all of them. What month of the year has 28 days? Bulan apakah yang memiliki hari 28 hari? All of them. Dari Januari sampai Desember itu punya 28 hari bahkan lebih. So, the month of the year has 28 days adalah all of the year. All of the month. Semuanya. Jadi bukan hanya 28 hari doang gitu, istilahnya gitu. Bahkan kalau Februari ada yang sampai 29 kan? So, pertanyaan ini adalah untuk bulan apa yang memiliki 28 hari gitu. Jadi semua bulan punya 28 hari bahkan lebih. Berpengaruh ya di sini ya. Let's to the next. Oke, what is always front of you but cannot be seen? Apa yang selalu ada di depan kamu tetapi tidak terlihat? Ada yang menjawab age, ada yang menjawab fog, ada yang menjawab future 65, and school 13. Kenapa ya ada yang menjawab school ya? Bertanya-tanya saya. What is always front of you but you cannot see and but cannot be seen, yakni future. Kita tidak bisa melihat masa depan kita, tapi jelas masa depan itu ada di hadapan kita. Next. Okay, what can you break even if you never pick it up or touch it? Apa yang bisa kita rusak meskipun kita tidak pernah memegangnya? And 69 menjawab mes, ada yang menjawab X juga, ada H, ada towel. What is the answer? The answer is promise. Jadi janji. Kita bisa merusak janji kita, mengingkari janji kita, meskipun kita tidak menyentuhnya. Next. Oke. Okay. What goes up but never comes down? Ada yang menjawab hate, ada yang menjawab age, ada yang menjawab future. The answer is age. Apa yang selalu bertambah dan tidak pernah makin kecil, yakni age ya, usia kita. Oke, what gets wet while drying? Apa yang jadinya malah basah ketika untuk dikeringkan? Towel 42 terjawab, clothes 39, fish 41. Let's see, what is the answer? The answer is towel. Apa? Towel handuk ya, handuk kita gunakan untuk mengeringkan badan kita, tetapi dia jadinya basah. Itu gimana ya cara berpikirnya yang menjawab fish ya? Apa kabar dengan ikan?
Okay, let's do the next. Okay, what can you keep after giving to someone? Vegetables 13 orang, promise 65, and word 39. And the answer is word kata. Apa yang tetap bisa kita jaga, istilahnya apa? Tetap yang bisa kita miliki meskipun kita sudah memberikannya kepada orang lain. For example, you give advice, nasihat, kata-kata yang baik gitu ya kepada orang, tetap kita bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri. Let's do the next. Okay, I shave every day, but my bird stays the same. What am I? Agak Saya iya, Bu. kalau Mirza setiap nggak hari. terima, Bu. Minta ulang. Kenapa? Kenapa? Why? Kurang banyak, Bu. Kurang banyak, Bu. Seru. Belum selesai juga. Masuk alas Bentar Bu. ya. I shave every day, but my bird stays the same. Apa yang harus dilakukan? Di sini dikatakan bahwasanya mencukur setiap hari, tapi jenggotnya itu loh masih sama terus. What am I? Ada 36 menjawab he was not having a bird. Kemudian 47 menjawab barber dan 37 menjawab trimmer. So what is the answer? The answer is barber. You know, ada kalau kita lihat tukang cukur atau tukang potong rambut, biasanya di tokonya itu tertulis kan barber shop. So they are. The last one, the last question. Okay. I have branches but no fruit, trunk, or leaves. What am I? Yang tidak memiliki buah, daun, ataupun ranting, tetapi dia punya cabang. What am I? Lihat, ada yang jawab school, ada yang jawab company, and ada yang jawab bank. And the answer is bank. Ya, bank memiliki cabang, tapi dia nggak punya buah, nggak punya daun, ranting, gitu kan? So, let's see who are the champions of this game. Isnanda Sania, Aldila Muhammad Mirza, and Yulia Retno. Congratulations, guys. Oke, sebagai pemanasan ya, kita lanjutkan dulu ke pembahasan kita. Gitu. Nanti kita main lagi. Nanti kita main lagi untuk agar tidak terlalu bosan ya. And now we are going to our this one. Coordinate connectors. Pembahasan kita masih sama teman-teman terkait dengan structure as we know bahwa
kita harus menyelesaikan dulu pembahasan structure, baru kita bisa go on atau move on to the next part, seperti reading dan juga listening. Guys, if you have your book in you, so please open your book starting from page 48. Jadi, kalau beberapa minggu lalu kita membahas terkait dengan kalimat ya, ada kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Bu Fatin menganggap bahwasanya untuk kalimat tunggal kita sudah clear enough dan sudah hatam istilahnya gitu. At least in a sentence they have one subject and one verb. What about kalimat majemuk? Teman-teman, jika teman-teman bisa melihat di bukunya ya, selain kalimat tunggal atau simple sentence, banyak kalimat dalam bahasa Inggris yang berbentuk kalimat majemuk atau compound sentence. Kalau berbicara terkait dengan compound sentence, berarti kita berbicara terkait dengan kalimat majemuk. What is compound sentence? Compound sentence atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa bebas yang dihubungkan oleh koma atau konjungsi koordinat atau istilahnya adalah coordinate connectors. Ini ya. Nah, kapanpun teman-teman menemukan kalimat majemuk dalam soal TOEFL atau EPT, maka pastikan bahwa setiap subjek memiliki verb-nya dan setiap verb juga memiliki subjeknya. Selain itu, teman-teman juga harus memastikan bahwa dalam klausa tersebut di dalam kalimat majemuk telah dihubungkan dengan benar. Jadi gini teman-teman, kalau di awal pertemuan pertama sama kedua sampai ketiga kita tetap membahas terkait dengan kalimat tunggal, yang mana dalam kalimat tunggal itu at least punya satu subjek dengan satu verb. Sekarang kita beralih kepada kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk itu klausanya bisa lebih daripada satu, sehingga subjeknya juga bisa lebih daripada satu, verbnya juga mengikuti. Yang paling penting adalah setiap subjek memiliki verb dan verb memiliki subjek gitu. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara klausa satu dengan klausa yang lain? Maka kita butuh yang namanya coordinate connectors atau kata penghubung. Selain kata hubung, bisa jadi antara klausa yang satu dengan klausa yang kedua dihubungkan dengan tanda koma, gitu ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, kalimat majemuk itu seperti apa, Bu Fatin? Contohnya, mahasiswa prodi manajemen belajar bahasa Inggris. Sedangkan program studi akuntansi belajar tentang apa ya, accounting or something, I don't know. Nah, itu adalah dua klausa. Klausa yang pertama, mahasiswa program studi manajemen belajar bahasa Inggris. Klausa yang kedua adalah program studi akuntansi belajar terkait dengan pembukuan gitu. Nah, itu kan ada dua klausa. Nah, maka kita butuh yang namanya penghubung, yakni entah itu kata dan, atau kata sedangkan, ataupun yang lainnya. Bahkan tanda koma saja, teman-teman, tanda koma itu sudah bisa menandakan bahwasannya mereka adalah dua hal yang berbeda. That's it. Coordinate connector digunakan untuk menghubungkan dua independent clause dalam sebuah kalimat. Coordinate connector tidak boleh di awal kalimat. Jadi guys, ketika teman-teman mengetahui ada coordinate connector di awal kalimat, maka dia haruslah menjadi kalimat yang kurang tepat atau salah. Karena yang namanya konektor dalam kategori coordinate atau coordinate connector haruslah ada di tengah antara independent clause yang pertama dengan independent clause yang kedua. Jadi letaknya di antara dua independent clause dan biasanya didahului oleh koma. Jadi koma terlebih dahulu baru kemudian diikuti dengan coordinate connector. Yang termasuk coordinate connector, teman-teman bisa mengingat kata fanboys. You know, kalau teman-teman suka K-pop, K-drama, K-pop, I don't know, biasanya ada istilah fanboys ya. Nah, fanboys itu bisa menjadi singkatan dalam kategori coordinate connector, agak kita ingat apa ya, apa saja ya yang masuk kategori coordinate connector. Nah, di sini ada fanboys, teman-teman. F-nya untuk kata for, kemudian A-nya untuk kata and, N-nya untuk kata nor, B-nya untuk kata but, O-nya untuk kata or, Y-nya untuk kata yet, dan S-nya untuk kata so.
Mohon maaf, saya share screen-nya belum terlihat ya untuk materinya. Sorry, sorry ya. Oke. What about this? Sudah Iya, terlihat? sudah terlihat nih. Oke, sorry ya. Kita lanjutkan. Tadi kita berbicara terkait dengan coordinate connector. Jadi, untuk kata coordinate connector, kita bisa mengingat kata fanboys. Fanboys, sekali lagi, F-nya untuk kata for, yang berarti karena. A-nya untuk kata and, yang berarti dan, N-nya untuk kata nor, atau dalam kategori tidak atau negatif, kemudian B-nya untuk kata but, yang berarti tetapi, O-nya untuk kata or, atau kemudian Y-nya untuk kata yet, meskipun, dan S-nya untuk kata so, jadi atau sehingga. Nah, untuk kata nor dan or itu kan ada dua kata ya. Yang pertama nor, yang kedua or. Perbedaannya adalah kata N di awal. So, artinya sama-sama atau. Bagaimana Miss cara penggunaannya? Jadi, jika dalam sebuah kalimat itu kategorinya adalah negatif, maka kita menggunakan kata nor. Contohnya kamu bilang kamu tidak suka nonton TV, nonton film, maupun mendengarkan musik gitu. Nah, itu kan kata tidak suka ya teman-teman. Jadi, kita bisa menggunakan kata nor. I don't like watching movie nor listening music gitu. Jadi bisa seperti itu. Sedangkan untuk penggunaan kata or atau itu dalam kategori positif. Contoh penggunaan coordinate connectors dalam sebuah kalimat. Number one, Harry is eating and Tom is drinking. Harry likes eating vegetables, but Tom prefers meat. Harry must write a letter or Tom will do it. Harry is very smart, so everybody likes him. Harry must be starving, for he ate everything on the table. Harry does not drink coffee, nor does he drink tea. Harry was sick, yet he still went to the campus. Jadi penggunaannya kita bisa melihat yang Bu Fatin beri warna merah di sana, dia adalah kategori coordinate connectors. Ada kata and, but, or, so, for, nor, and what, and yet. Jadi penggunaannya ada di tengah dan sebelumnya diusahakan ada tanda koma untuk mengkategorikan bahwasannya itu non-independent clause pertama. Harry is eating, and bla bla bla. Harry likes eating vegetables, but bla bla bla. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwasannya kapan sih Miss kita menggunakan and, but, or, so, for, not, dan yet, itu at least kita tahu artinya teman-teman. Kalau kita tahu artinya dalam kalimat tersebut, kita akan tahu coordinate connector apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Dan biasanya saya rasa kalimat-kalimatnya adalah kalimat-kalimat in our daily life. Jadi at least vocabularies yang ditampilkan itu bukan sesuatu yang susah gitu. Contoh dalam soal IPT, I'm doing my homework right now, I cannot go out. Ada kata but, ada kata and, ada kata so, dan ada then. What do you think? Kira-kira jawabannya apa untuk melengkapi kalimat terumpang tersebut? A. A. But is so. So. But apa so? So, So, let's see. I'm doing my homework right now. Saya mengerjakan PR saya saat ini, I cannot go out. Jadi saya, sorry, mulutnya ya, jadi saya tidak bisa keluar rumah. Nah, penggunaan yang benar adalah bisa menggunakan kata so. I'm doing my homework right now, so I cannot go out. Biasanya penggunaan so itu kan ada sebab akibat. Nah, di sini kita bisa melihat sebab dia lagi mengerjakan PR, jadinya dia tidak bisa pergi keluar. Jadi untuk penggunaan so biasanya ada sebab, ada akibat. Let's see. Struktur daripada kalimat majemuk atau kalimat jamak itu biasanya, teman-teman, subject verb, kemudian koma, coordinate connector, diikuti dengan subject dan verb. For example, Harry is very smart, so everybody likes him. Harry sebagai subjek, kemudian is sebagai verb,
kemudian very smart, koma, so berlaku sebagai coordinate connector, kemudian everybody likes him, everybody sebagai subjek, likes-nya sebagai verb. Jadi, kedua klausa antara Harry is very smart menunjukkan hubungan sebab akibat, sehingga dibutuhkan coordinate connector. Karena si Harry ini smart, pintar, jadi banyak yang menyukai dia. Next, let's see. Sepertinya ini ada di bukunya teman-teman kalau saya tidak salah. If I'm not mistaken, teman-teman bisa membuka bukunya di halaman page 50, halaman 50. Exercise 7. Indicate the sentences are correct or incorrect. So, each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subject once and the verbs twice. Circle the connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Kita jawab bersama-sama boleh ya. Teman-teman diminta untuk mengidentifikasi apakah kalimat masing-masing kalimat itu correct atau incorrect, benar atau salah. Bagaimana caranya, Miss, kita mengetahui bahwa itu kalimat correct or incorrect? Caranya adalah we have to identify the subject and the verb first. Karena ini bentuknya adalah kalimat majemuk, jadi subjeknya lebih daripada satu, begitu juga dan verbnya. Maka we have to make sure subjeknya sudah ada verbnya, begitu juga verbnya sudah ada subjeknya. Dan pastikan sudah ada coordinate connector. Let's see number 1. The software should be used on an IBM computer, and this computer is an IBM. Jadi, untuk nomor 1 itu, teman-teman, the software should be used on IBM computer, and this computer is on IBM. Cari dulu subjeknya. Kita lihat subjeknya adalah software, kemudian verbnya adalah should be used. Software sebagai subjek, kemudian should be used-nya sebagai verb. Fatin beli warna merah ya. On an IBM computer, N-nya adalah coordinate connector, and this computer sebagai subjek, is-nya sebagai verb. What do you think? Kalau sudah ada subjek dan verb di masing-masing klausa, bahkan sudah ada coordinate connector, untuk nomor 1 jawabannya adalah correct ya. Okay. Let's do the next. Number 2. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. What do you think, guys? Is it correct or incorrect? The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Kita jawab bersama-sama saja biar cepat ya. Ayo, kira-kira jawabannya apa? Incorrect, Miss. Incorrect, Miss. Kenapa? Incorrect. Iya, incorrect. Kenapa? Tidak ada apanya? Subjeknya ada satu. Subjeknya cuma ada satu. Let's see. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. The rain sebagai subjek, yang pertama ya, the rain clouds sebagai subjek, kemudian can be seen sebagai verb in the distance. Dan but-nya adalah coordinate connector. Kemudian setelah itu, no has fallen. Has fallen sebagai verb. Benar sekali, kita tidak memiliki subjek di klausa yang kedua. Klausa pertama ada subjek dan verb, namun di klausa yang kedua no has fallen, tidak ada subjeknya. So it is incorrect. Good. Number 3, they are trying to sell their house, it has been on the market for 2 months. What do you think for number 3? They are trying to sell their house.
It has been on the market for 2 months. Incorrect, Miss. Because, Incorrect. kenapa? Tidak ada coordinate connectors. Iya, we have no coordinate connector there. Tidak ada, we miss the coordinate connectors. Tidak ada coordinate connectornya. They sebagai subjek, kemudian are trying sebagai verb, kemudian it-nya sebagai subjek, has been sebagai verb. So, kita miss the coordinate connector. So, it is still incorrect. Number 4. So the quality of the print was not good, comma, I changed the typewriter ribbon. Incorrect, Miss. Incorrect, Miss. Oke, kenapa? Karena dari Koordinator coordinate connector connector tidak di tengah. di depan. Iya, benar. So-nya, karena penempatan so itu ada di awal dalam sentence yang nomor 4, sehingga untuk kalimat tersebut adalah incorrect. So, harusnya ada di tengah, karena tadi kita sudah sepakat untuk kategori coordinate connector fanboys itu tidak boleh di awal. Jadi, harusnya the quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon. Namun karena ini so-nya ada di awal, jadi incorrect. Good job. Number 5. The lifeguard will warn you about the riptides, or she may require you to get out of the water. What do you think, guys? Correct, Miss. Correct, Correct? Okay, let's see. The lifeguard will warn you about the riptides. The lifeguard sebagai subject, will warn-nya sebagai verb. Kemudian or-nya sebagai coordinate connector. Dan she-nya sebagai subject, may require sebagai verb. Sudah ada subject dan verb di masing-masing klausa dan sudah ada coordinate connector or di tengah, maka jawabannya adalah correct. C. Next, lanjut. Number 6. You should have finished the work yesterday, yet is not close to being finished today. What do you think for number 6? Incorrect. Incorrect, Miss. Oke, incorrect karena apa? Tidak ada Subjeknya ada satu. subjeknya cuma satu. Subjeknya cuma satu. Yang tidak ada subjeknya di klausa pertama atau klausa kedua? Kedua. Iya, very good. You should have finished. You sebagai subjek, kemudian should have finished sebagai verb. The work yesterday. Yet sebagai coordinate connector, kemudian tiba-tiba aja is nih. Is-nya sebagai verb. So, karena kita tidak memiliki subjek di klausa kedua, for number 6 is incorrect. Number 7. The phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Is it correct? Correct, Miss. Correct. Okay. Coordinate connectornya kata apa? So, Coordinate connectornya adalah kata so. Let's see for the first clausa. The phone as a subject, kemudian rang sebagai verb, dan untuk clausa yang kedua, the receptionist sebagai subject, was not able sebagai verb. Sudah ada masing-masing subject and verb, and we have also the coordinate connector between the two clauses. Jadi nomor 7 jawabannya adalah correct. Number 8. The missing wallet was found, but the cash and credit cards had been removed. correct, Miss. Correct juga. Subjeknya adalah kata? The missing. Oke, kemudian verbnya? was found.
Was found. Was found. The missing wallet sebagai subjek, was found sebagai verb, ditemukan. Nah, ini kategorinya kategori as a passive ya, was found, ditemukan. But the cash and credit cards had been removed. The cash and credit cards sebagai subjek di klausa kedua dan verbnya adalah had been removed. Jadi sudah ada subjek dan verb di masing-masing klausa, meskipun sometimes tidak punya objek, and that's fine, karena kita dealingnya cuma subjek dan verb ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah correct. Number 9. Or you can drive your car for another 2,000 miles. You get it fixed. Incorrect, Incorrect, Miss. Miss. Incorrect. Okay, incorrect because Hendak di awal. iya, terlihat dengan jelas ya, coordinate connector-nya, yakni kata or, ada di awal kalimat. So, it is incorrect. You can drive your car for another 2,000 miles or you get it fixed gitu. Bisa seperti itu. The last one for coordinate connectors, the chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. What do you think for number 10? Incorrect. 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 Why? Karena tidak ada Karena tidak ada. koordinat konektornya. Okay, there is no or we miss the coordinate connector. Antara klausa pertama dan klausa kedua hanya ada tanda koma, belum ada coordinate connector. Karena ini adalah independent clause, maksudnya adalah klausa bebas ya teman-teman ya, maka antara kalimat satu dengan kalimat kedua, istilahnya itu ada istilah majemuk setara gitu kan ya. Nah ini adalah independent, jadi kita butuh yang namanya coordinate connector. Belum cukup dengan adanya koma saja gitu. So it is incorrect karena tidak ada coordinate connector. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi sekali lagi adalah dengan kita melihat struktur kalimat majemuknya, subject verb, kemudian koma, coordinate connector diikuti dengan subject dan verb. Next. Ini ada di bukunya teman-teman sih, tapi saya lupa nggak tulis ABCD-nya ya. Teman-teman bisa membuka bukunya sendiri ya di halaman halaman 51, page 51. Bawa nggak kira-kira bukunya? Semoga teman-teman bawa bukunya ya. Bawa Miss. Oke, good. Bawa Miss. Exercise berapa ini? Exercise 8. Choose the letter of a word or group words that best completed the sentences. Teman-teman diminta untuk mencari dari multiple choice yang disediakan A, B, C, or D jawaban yang paling benar. Jadi seperti yang Bu Fatin sampaikan tadi bahwa dalam hal ini at least we know what is the meaning of the sentences. Kita tahulah artinya apa dalam kalimat tersebut agar kita bisa mencari yang benar apa. Let's do. We were planning to open a new office in Surabaya. The economic crisis forced us to postpone it. What do you think? Ada and, ada or, ada so, atau but? But Miss. But Miss. Okay, let's see. The answer is but, benar. We were planning, teman-teman sudah punya planning bakalan mau launching new office di Surabaya. Tetapi karena adanya krisis, jadi kita harus menghentikannya terlebih dahulu untuk istilahnya nanti di kemudian hari saat kondisi sudah baik-baik saja baru tuh di launching, itu postpone. Number 2, the child hid behind his mother as he was afraid of the dog. The underlined word, yakni kata as, can be replaced dengan apa? Kira-kira saat kita diminta untuk kira-kira as itu yang paling benar kita ganti dengan kata apa? Yang pertama A, but,
B, yet, C, nor, atau D, for? Kira-kira jawabannya apa? Apakah but, tetapi, the child hid behind his mother, but he was afraid of the dog. No ya. Mungkin for Miss. Mungkin for. Let's see. The child hid behind his mother, for he was afraid of the dog. As you have to remember bahwa for penggunaan dalam coordinate connector ini bisa berarti karena, teman-teman ya, karena. Jadi kalau kita menggunakan kata for, let's see what is the meaning. Si anak kecil hid behind his mother, bersembunyi di belakang ibunya karena he was afraid of the dog. Dia takut dengan si the dog ini. Jadi benar, penggunaan for adalah yang paling tepat dibandingkan yang lain. Daripada but, yet, ataupun nor. Jadi for itu lebih tepat untuk menggantikan kata as. Number 3, did it with their environment or it hides around the grass for protection? So, number 3 we have a chameleon, B, the chameleon, C, a chameleon blends, or D, it blends. C. Si Ibu. Chameleon. A Chameleon. chameleon blends ya. Kita butuh subject dengan butuh verb. Karena with their environment itu kan sebuah klausa pertama ya harusnya. Dan independent clause itu harus punya subject dan verb. Dan di klausa tersebut belum ada subject dan verbnya. So we need subject dan verb. Miss Fatin, tapi ketika kita melihat di C dan D, itu kan sama-sama subject dan verb. Iya. Namun perbedaannya untuk yang C itu kita tahu bendanya apa, yakni a chameleon tadi. Sedangkan untuk yang D, penggunaan kata it, kata ganti itu harusnya sudah diketahui di awal itu apa, baru diberikan kata ganti. Namun ini karena di awal harus butuh jelas ini apa atau siapa. Jadi jawabannya adalah C, a chameleon blends. A chameleon blends with their environment or it hides around the grass for protection. Number 4, a land bridge exists at the Baluran, East Java. Animals were able to migrate. Ada kata but, and, so, and then. What do you think, guys? So mungkin. So. Jadi kalau tadi Bu Fatin bilang so itu untuk kategori sebab akibat ya. Let's see. A land bridge exists at Baluran, East Java, so animals were able to migrate. Jadi ada apa itu namanya? Bridge itu bahasa kita itu apa? Kalau ada sungai, kita untuk melewatinya harus ada apa dulu? Jembatan. Oh my God. Sorry ya. Jembatan eksis ada baru di Baluran East Java. Jadi, animals bisa bermigrasi lewat tersebut. Benar, jawabannya adalah so. Thank you guys. Number 5. The virus cannot live in immunized individuals. In nature. What do you think? Kira-kira jawabannya apa? A or Nor. B, nor, C, and or what? Nor. Nah, Nor. good job. Virus tidak bisa hidup di pribadi kita, orang, manusia yang terimunisasi ataupun di alam. Nah, kenapa penggunaannya nor? Karena tadi kita bisa melihat ada can not yang berarti negatif. Number 6. Sometimes Ronald can be very sensitive. Actually means well. What do you think? But he, so, or so he? But he. But he.
B ya, but and he. Kita butuh yang pertama adalah coordinate connector, yang kedua adalah subject. Karena kita sudah punya verb ya, ini kata means. Jadi we need coordinate connector and subject. Ronald can be very sensitive. Ronald sebagai subject, can be sebagai verb. Kemudian but sebagai coordinate connector, he-nya sebagai subject, means sebagai verb. Ronald bisa jadi sangat sensitif, tetapi sebenarnya dia ini sangat baik. Number 7. It was very hot outside. Titik-titik, the ice cream melted. So, What do you think? So, Iya. So, karena jelas banget ya di sini ya. It was very hot outside. Di luar itu sangat panas. Akibatnya, so the ice cream melted. Jadinya, ice creamnya meleleh. The last one. But we lost the game. But we lost the game. But-nya sebagai coordinate connector, we-nya sebagai subject, lost-nya sebagai verb. So we need another subject and verb for the first clause. What do you think, guys? B. B. Our team have been trying hard. Nah, lihat ya. A, B, C, D. Ketika kita melihat A, our team tried hard. B, our team have been trying hard. C, our team tries hard. Or D, our team is trying hard. Masing-masing ada subject and verb, Miss. Jadi gimana dong? Kita harus melihat bahwasannya dalam sebuah kalimat itu teman-teman harus paralel. Contoh nih, satu kalimat itu menggunakan simple past tense. Belakangnya menggunakan simple past tense. Jadi yang pertama juga harus past tense. So let's see. We lost the game. Lost itu adalah verb kedua, teman-teman, yang berarti kalah. Jadi, kalau lost adalah verb kedua, berarti itu past tense. Jadi kira-kira antara A, B, C, D yang menggunakan past tense yang mana? Terakhir. Iya, benar. Our team tried hard. Iya, our team tried hard, but we lost the game. Tim kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita tetap kalah dalam permainan tersebut. Well done, guys, for the first one. Kita sudah menyelesaikan terkait dengan coordinate connector. Kita akan membahas connector-connector yang lainnya. Let's do the next one. Next, we are going to talk about adverb time and clause connector. Kalau tadi adalah coordinate connector, sedangkan sekarang adalah adverb time and clause connectors. Wait a moment. Sebentar. Okay, sorry. Let's continue our topic today. Adverb time and clause connectors. Teman-teman bisa membuka bukunya ya. Selanjutnya page 51. Adverb time and clause connector. Jadi, kalau tadi adalah hanya sekedar coordinate connector, sekarang adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kata keterangan yang berfungsi sebagai connector. Jadi, kalau teman-teman bisa melihat di halaman 51 ya, kalimat dengan klausa kata keterangan atau kategorinya adalah adverb clause memiliki dua pola dasar, teman-teman. Yang pertama,
Seperti teman-teman bisa melihat di PPT-nya Bu Fatin. Yang pertama ada cause connectors, seperti kata as, because, now that, dan since. Kemudian yang kedua ada time connectors. Yang pertama after, kemudian as soon as, once, when, whenever, and while. You can see on page 52 ya. Adverb connectors, yang pertama ada cause connectors, yang kedua ada time connectors. Bisa dilihat terlebih dahulu ya, kategori cause connectors-nya apa saja, time connectors-nya apa saja. Contoh soal adverb clause connectors, titik-titik was late, I missed the appointment. Nah, sepertinya kita tidak melihat ada connector sebelumnya. Jadi, kita butuh yang namanya connector dan juga subject. So, jawabannya adalah since he was late, I missed the appointment. Sejak dia terlambat, saya ketinggalan appointment. Jadi, penggunaan kategori di sini, teman-teman, kalau coordinate connector tadi itu harusnya ada di tengah, namun kategori adverb connector di sini bisa jadi ada di awal, and that's fine. Pola kalimatnya, yang pertama, subject, verb, kemudian adverb connector, kemudian diikuti dengan subject dan verb. Diana went inside because it was raining. Diana sebagai subject, went sebagai verb. Kemudian kita butuh yang namanya konektor. Kita kasih konektor adverb connector, yakni kata because. Setelah itu diikuti dengan subject dan verb, it was raining. Coba perhatikan di pola yang kedua. Ketika kita melihat pola yang kedua, sedikit berbeda daripada pola yang pertama, tetap memiliki subject dan verb di masing-masing klausa. Perbedaannya, adverb connector-nya ada di awal, teman-teman. Adverb connector terlebih dahulu, kemudian subject dan verb, koma, diikuti dengan subject dan verb. Jadi perbedaannya, untuk pola yang pertama tanpa koma, and that's fine. Nggak pakai koma, nggak masalah. Sedangkan untuk di pola yang kedua, untuk membedakan antara klausa pertama dan kedua, at least klausa pertama harus dikasih koma. Karena adverb connector-nya ada di awal. For example, because it was raining, Diana went inside. Jadi, antara pertama dan kedua kita bisa melihat sama ya subjek dan verb-nya. Cuman perbedaannya, kalau because-nya ada di tengah, Diana went inside because it was raining. Sedangkan yang kedua, subjek verb-nya yang awalnya di kedua, klausa pertama. Diana went inside kan klausa pertama, teman-teman. Kemudian it was raining-nya adalah klausa kedua. Karena adverb connector-nya ada di awal, jadi klausa keduanya ada di tengah, di awal, sorry. Because it was raining, Diana went inside. Jadi penggunaan pola pertama maupun pola kedua itu benar, tidak masalah. Let's see on your book on page 53, halaman 53. Sebelumnya di halaman 53 itu, teman-teman bisa membaca buku strateginya ya. Baca kalimat, yang pertama baca kalimat soal secara keseluruhan, dan bandingkan kedua klausa untuk mengidentifikasi jenis adverb connector yang sesuai. Kemudian yang kedua, ingat bahwa kedua jenis connector memiliki fungsi yang berbeda. Adverb time connector menghubungkan keterangan waktu antara dua klausa, sedangkan adverb cause connector menghubungkan antara sebab akibat. Seperti because tadi kan sebab akibat ya teman-teman ya. Ingat bahwa letak coordinate connector adalah di antara dua independent clause dan didahului oleh koma. Itu kalau coordinate connector. Kalau adverb tadi seperti yang kita lihat di sini pola kalimatnya ada dua. Mau pola pertama ataupun pola yang kedua. Nah, siap agar tidak terlalu lama ya. Let's do this one guys. Page 51, sorry 53.
Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subject once and the verbs twice. Tetap mencari subjek dan verbnya terlebih dahulu, and then circle the connectors. Tentukan konektornya, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Number 1. Since the bank closes in less than an hour, the deposit needs to be tallied immediately. Kita identifikasi terlebih dahulu konektornya, baik itu adverb connector atau time connector ataupun cause connector. Kita bisa melihat since di sini sebagai connector, kemudian the bank sebagai subject, closes-nya sebagai verb. In less than an hour, the deposit sebagai subject, need-nya sebagai verb. To be tallied immediately. So we have already we have already have adverb connector, yakni kata since, kemudian sudah ada subject dan verb di klausa pertama, begitu juga subject dan verb di klausa kedua. So number 1 is correct. Next, number 2. Their backgrounds are totally investigated before are admitted to the organization. What do you think, guys? Let's do it together bersama-sama. Kira-kira nomor 2? Correct, Miss. Incorrect. Correct. Oke, incorrect. Karena apa? Tidak ada. Tidak ada subjek. Subjeknya. Klausa Oke. kedua tidak ada subjek. Klausa yang kedua, we don't have a subject or we miss the subject. Let's see klausa yang pertama. Their backgrounds are thoroughly investigated. Their backgrounds sebagai subject, are-nya sebagai verb. Kemudian ada kata before. Before di sini kita akui sebagai adverb connector ya. Kemudian tiba-tiba langsung are. After that langsung kata are without subject. So we miss the subject for the second clause. For number 2, it is incorrect. Number 3, the citizens are becoming more and more incensed about traffic accidents whenever the accidents occur at that intersection. Correct. Correct? Correct. Insya Oke. Allah. Insya Allah. Adverb connectornya kata apa? Whenever, Miss. Whenever. Iya, whenever. Ada di tengah ya, berarti gampang. Kalau sudah ada di tengah, berarti kita lihat klausa pertama. Klausa pertama, the citizens are becoming more and more bla bla bla. The citizens as subject, are-nya sebagai verb. Oke, deal ya. Selanjutnya, klausa yang kedua, the accidents sebagai subject, occur sebagai verb. Good job. Sudah ada subject dan verb di masing-masing klausa, and we have also adverb connector. So number 3 is correct. Next, number 4, the ground have been prepared. The seedlings were carefully planted. What do you think for number 4? Incorrect, Miss. Correct, Miss. Correct. Correct. Incorrect atau correct? Incorrect, Miss. I think. Correct. Oke, Alvina Wijayanti, correct atau incorrect? Incorrect, Miss. Incorrect. Why? Kenapa? Karena tidak ada itu, Miss. Adverb connectornya. Okay, we missed the adverb connector. The ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. Let's see, apakah sudah ada subjek dan verbnya? The ground sebagai subjek, had been sebagai verb, had been prepared verb. Kemudian klausa yang kedua, the seedlings sebagai subjek, were carefully planted, were-nya sebagai verb. Meski di masing-masing klausa sudah ada subject dan verb, but we missed the adverb connector. So it is incorrect. Good then. Number 5, together, we can start the conference now that all the participants have arrived. For number 5 is? Correct, Miss. Correct.
Correct. Correct ya. Kok adverb connectornya kata apa? Know that. Know that. Benar. We sebagai subject, can sebagai verb. All the participants sebagai subject, have arrived sebagai verb. Entah kenapa ya, coordinate connector itu dipucu ilat saya. Jadi sering keseleo coordinate connector. Tapi teman-teman paham ya, intinya saya bilang adverb connector. Next, number 6, guys. The building quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. Incorrect. Incorrect, Miss. Why? Tidak ada. There is no adverb connector. Tidak ada adverb connector for number 6. Tidak ada. Tidak ada verb. Di mana? Di klausa berapa? Klausa pertama atau klausa kedua? Pertama. Klausa pertama. Yep. The building quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. The building kita akui sebagai subjek, kemudian quiet. Quiet itu kan kategorinya adjective. Harusnya antara subjek dengan adjective, we need a to be atau verb. Jadi harusnya ada kata is. Yang is ini menandakan dia sebagai verb. Kemudian until di sini masuk kategori apa kira-kira? Until? Connectors. Time Iya, connector. sebagai connector ya. Yakni the storm sebagai subjek, storm windows sebagai subjek, kemudian are-nya sebagai verb. Jadi jawabannya adalah incorrect. Good then. Number 7. Once the address label for the package is typed, can be sent to the mail room. Number 7 is? Incorrect. Incorrect. Okay, incorrect. Rosa, kenapa incorrect, Rosa? Tidak ada subjek di klausa kedua. Okay, we missed the subject for the second clause. Once the address label for the package is typed, can be sent to the mail room. Kalau seperti ini, adverb connectornya kata apa? On. Iya, ada kata once di sana ya. Once itu masuk dalam kategori adverb connector. The address label sebagai subjek, kemudian is typed sebagai verb. Next. Kemudian setelah itu koma, habis itu tiba-tiba can tanpa ada subjek. So we miss the subject for the second. Thank you. Number 8. Because the recent change in work shift was not posted, several workers missed their shift. What do you think, guys? Is it correct or incorrect? Correct, Miss. Correct. Correct, Miss. Oke. Adverb connectornya kata apa? Because. Iya, because ya, because di sana sebagai adverb connector. Kemudian subjeknya untuk klausa pertama yakni the recent change. Kemudian was not posted sebagai verb. Di klausa kedua, several workers sebagai subjek dan missed sebagai verb. Next, number 9. The mother is going to be quite upset with her son as long he misbehaves so much. What about number 9? Is it correct or incorrect, guys? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mencoba untuk menerka kira-kira correct or incorrect? Incorrect mungkin. Maybe correct. Kayaknya. Oke. Kayaknya ya ada yang jawab kayaknya correct, Miss. Kayaknya incorrect, Miss. Oke, let's see. Adverb connectornya kira-kira kata apa? As long. Benar. As long sebagai adverb connector. Subjeknya adalah the mother, kemudian is going sebagai verb.
Kemudian untuk yang kedua, he sebagai subjek, misbehave sebagai verb. Maka jawabannya sudah benar ya, Nika. The last one, everybody. Inasmuch as all the votes have not yet been counted, the outcome of the election cannot be announced. What do you think for number 10? Correct, Miss. Correct. Correct. Correct? Iya, benar. Di sana saya kasih koma ya. Let's see in your book. In your book itu nggak ada koma, teman-teman. Jadi di bukunya teman-teman halaman 53 itu nomor 10 itu nggak ada komanya setelah kata counted. Jadi kalau nggak ada koma itu harusnya salah ya, incorrect. Tapi karena di PPT sudah Bu Fatin kasih koma setelah kata counted, maka jadinya benar. Verb connector-nya adalah kata apa? As much as. Iya, as much as. As much as itu bentuk daripada adverb connector. Sekali lagi, karena adverb connector-nya ada di awal, maka setelah klausa pertama harus ada koma. Baru setelah itu klausa yang kedua. Tapi karena ini sudah saya kasih koma, jadi jatuhnya benar ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Aman ya? Aman. So, guys, sebentar. I have something for you. Wait a moment. Adverb time and cause connector TOEFL quiz. Sebelum kita, Bu Fatin, karena tadi bilangnya nggak banyak kan dikit ya, tapi nggak apa-apa, cepet kok ya. Ada quiz nih, pembahasan terkait dengan adverb time and cause connector. Let me share the link. Linknya di obrolan ya. Sudah. Silakan join. Satu menit lagi kita mulai. Mulai ya. Closes in less than an hour, comma, the deposits need to be told immediately. So, jawabannya adalah correct. Next.
Their backgrounds are thoroughly investigated before R. Karena R, otomatis itu kita butuh subjek. Subjek yang mana gandengannya R itu ada 3 ya, you, we, or they. Karena their backgrounds, maka jawabannya adalah they. Kalian jawab apa? Jawabannya we, submit, they, use. So, nggak tahu. Ini untung ada yang they. Lanjut. Oke, 39 menjawab correct. The mother is going to be quiet outside with her son as long as he misbehaves so much. Berikutnya. The ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. Jawaban yang benar adalah incorrect. Kenapa? Karena tidak ada connectornya. Berikutnya. Okay, inasmuch as all the votes have not yet been counted, the outcome of the election cannot be announced. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa incorrect? Tidak ada koma, benar. Tidak ada komanya ya. Lanjut. Oke, lihat jawaban yang benar adalah because. Karena kita butuh adverb connector, jadi because the recent change in work shift was not posted, several workers missed their shift. Several workers missed their shift itu bentuk daripada penyebab gitu ya. So, adakah yang jawab because? Ada ya. Good job. Next. Okay, we can start the conference now that all the participants have arrived. Okay, let's see. My sister will cook delicious meal for dinner tonight before she goes to Jakarta. Karena before-nya diikuti dengan subject, jadi verb-nya mengikuti tenses yang saat itu digunakan. Jadi goes adalah yang tepat. She goes to. Kalau before, setelah before itu langsung verb, itu biasanya ing teman-teman. Before going to gitu. Karena before ada she-nya di sini, jadi verb-nya setelah itu mengikuti to be-nya. Jadi istilahnya verb agreement ya. Next.
The citizens more insist about traffic accidents whenever the accidents occur at the intersection are becoming. The citizens are becoming more bla bla bla. The accidents occur. Occur itu menandakan dia itu verb 1. Jadi dia menggunakan tenses present, simple present. Yang benar adalah simple present continuous are becoming. The last one. Okay, once the address label for the package is typed, can be sent to the mail room. Incorrect. Once the address label for the package is typed, titik-titik can be sent. Nah, tiba-tiba can be sent kan tidak ada subjeknya untuk kategori yang kedua. Let's see who are the champions for this quiz. Eka, Bulan, 21693. Kenapa 21693? Dua-duanya. Ini siapa ini? Ngaku nggak 21693? Nanti nggak Bu Fatin absen ya, karena masa iya saya ngabsen semuanya. Nanti saya lihat dari quizisnya. Oke, quiznya udah kelar. Let's do the next one. Kita masih ada dua, tapi sederhana-sederhana ya, dikit-dikit. Noun clause and adjective clause. Nah, kita istilahnya digangi dhisik ya, Rek. Itu kan setelah halaman 53 itu pembahasan kita tentang agreement. Nah, ada dua. Yang pertama ada subject verb agreement, yang kedua ada noun and pronoun agreement. Nah, subject and verb agreement dan noun and pronoun agreement itu sedikit panjang, jadi kita bahasnya next meeting aja. Sekarang, agar tidak terlalu capek, we are going to the next page. It is page 59 about noun clause. Noun clause dan juga adjective clause. Kalau terkait dengan klausa kan hampir sama seperti yang tadi ya. Noun clause connectors seperti kata what, when, where, why, how. Itu yang biasanya kita ketahui sebagai kata tanya ya. WH question. Ini dia bisa berfungsi sebagai noun clause connector. Seperti halnya hal itu, ada juga whatever dan juga whenever, whether, if, dan juga that. Noun clause tipenya penggunaannya dalam kalimat, noun clause as object, noun clause-nya berfungsi sebagai objek, dengan kategori subject, kemudian verb, kemudian diikuti dengan connector, diikuti dengan subject dan verb. For example, I know where she goes. Saya tahu di mana dia pergi. Saya tahu di mana dia pergi. Atau saya tahu kemana dia pergi. Setelah itu, noun clause as subject. Noun clause berfungsi sebagai subject, yakni connectornya ada di awal. Kemudian diikuti dengan subject verb dan verb lagi. For example, where she goes is very important. Lah Miss ini gimana? Verbnya kok ada dua, ini gimana? Maka teman-teman harus pastikan ada connector di awal yang berfungsi sebagai subject. Where she goes is very important. Kemana dia pergi adalah penting bagiku. To the point saja, teman-teman bisa melihat bukunya di halaman Anita Aks itu halaman 61. Di sana kita tinggal membaca dan melihat multiple choice yang sesuai. Kira-kira noun clause apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat yang rumpang itu. Teman-teman bisa melihat ya, halaman berapa tadi kita bilang? Halaman 61. Anita asked me titik-titik analis. A, why, B, when, C, what, dan D, where. Masing-masing tahu artinya ya. Kalau why, kenapa, mengapa, bagaimana, when, kapan, C, what,
apa dan where di mana. Jadi Anita asked me titik-titik Anna lives. Kira-kira jawabannya apa yang tepat? Jawabannya yakni when. Anita asked me when Anna lives. Anita bertanya kepadaku kapan Anna meninggalkan tempat ini. Number 2, titik-titik. We have in our curriculum in a syllabus and policy that are so rigid. Di sana ada kata A, why, B, when, C, what, dan D, where. What do you think? Kalau konektornya ada di awal, berarti dia berfungsi sebagai subject. Noun clause sebagai subject. Ini diartikan dulu biar tahu kira-kira penggunaan klausa yang, noun clause yang tepat itu yang seperti apa. Apa kira-kira jawabannya? Yang kita punyai di dalam kurikulum silabus kita dan juga policy itu bentuknya adalah perundang-undangan are so rigid. Ayo, coba diterka. Kira-kira jawabannya apa? Gak ada yang tahu? Jawaban yang benar adalah what. What we have in our curriculum is a syllabus and policy that are so rigid. Kurikulum dan kurikulum dalam kurikulum, silabus dan juga perundang-undangan atau hukumnya itu sangat rigid. Jadi penggunaan yang benar adalah kata what. What we have, apa yang kita punyai in our curriculum, di dalam kurikulum kita, bla bla bla. Number 3, we are not responsible for titik-titik the students decide in this situation. We are not responsible for, kita tidak bertanggung jawab untuk titik-titik the students decide in this situation. Siswa memilih situasi ini. Jawabannya apa? That. When. That. Tidak ada that di nomor 3. Adanya why, when, what, dan juga where. What means? When. Yang benar adalah what. What? We are not responsible for what. Gitu. Jadi sering kan teman-teman dengar ada orang bilang, so what we do for what? Untuk apa gitu. We are not responsible for what the students decide in this situation. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau yang dipilih oleh siswa. Number 4, some school report titik-titik students are being given reading, assignment, and homework. Number 4, jawabannya apa kira-kira? A, that. B, bentar, dengerin Bu Fatin ya. A, that. B, that is. C, it. Atau D, is. That is, atau is, atau it. Di sini sudah ada students ya teman-teman ya sebagai subjek. Berarti kita butuh yang pertama adalah is that. That sayang. Ya. Itu di bukunya satu-satunya clause connector adalah kata that. Kemudian yang kedua ada that is. Kita sudah ada are being di sana, jadi nggak butuh is. Yang kita butuhkan adalah that. Di bukunya teman-teman tuh halaman 61 ya. Selanjutnya nomor 5. The teacher explains titik-titik earth evolve. Bumi berevolusi. The teacher explains titik-titik earth evolve. Ada kata A, why, B, when, C, what, or D, where. Why means? Yep.
Jawabannya benar, why? Why Earth evolved. Number 6. The manual shows titik-titik the device should be built by the expert. A. How. B. Why. C. When. Atau D. Who. The manual shows apa kira-kira? Is. Jawabannya how, why, when, atau who? How. How, Miss? How the device should be built by the expert. Bagaimana should be built itu harus dirangkai atau harus dibangun. Kira-kira kalau ada kata-kata harus dibangun itu pertanyaan kalimat yang sesuai apa? Kata yang sesuai. Apakah how, bagaimana harus dibangun gitu? Lebih tepatnya adalah bagaimana harus dibangun. The manual shows why the device should be built by the expert. Kenapa? Kenapa harus dibangun nih by the expert? Number 7. If a food label indicated that the food is mostly carbohydrate, it doesn't mean titik-titik a good food to eat. A, and it. B, and. Kemudian C, that it is. Dan D, when. Kita lihat dulu. If a food label indicated that the food is mostly carbohydrate, it doesn't mean titik-titik a good food to eat. Setelah titik-titik ini, kita butuh yang namanya clause connector, noun clause connector. Nah, setelah itu, a good food to eat. A good food to eat ini tidak ada subject dan verbnya. Berarti kita butuh 3. Yang pertama adalah konektor, yang kedua subjek, yang ketiga verb. Kira-kira jawaban yang benar adalah? C ya, that it is. That sebagai connector, it-nya sebagai subject, is-nya sebagai verb. If a food label indicated that a food is mostly carbohydrate, it doesn't mean that it is a good food to eat. The last one. The triennial 2018 of PISA shows titik-titik Indonesia rank 74 in reading of 79 assessed countries. Jawabannya apa kira-kira? A, which, B, what, C, that, dan D, where. Jadi kalau ini gampang ya. The trial 2018 of PISA shows apa? Which Indonesia ranks 74 in reading of 79 assessed countries. Lebih tepatnya adalah kata that. That itu lebih fleksibel untuk masuk di kategori apapun. Jadi teman-teman, penggunaan kata what, why, where, dan lain sebagainya itu mengikuti artinya. Sedangkan kata that itu lebih fleksibel masuk di manapun. That itu kan artinya bahwa ya, bahwa bla bla. Thank you. Next, move on. Adjective clause. Yang terakhir ya, sebelum kita akhiri kelas hari ini, adjective clause itu ada di halaman 62. Di halaman 62 kita membahas terkait dengan adjective clause. Sekali lagi kita masih punya pembahasan structure tentang agreement. Dan ini penting, subject verb agreement. Nanti kita bahas next meeting. Adjective clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat, karena adjective sendiri artinya adalah kata sifat yang berada tepat setelah noun. Ingat, kata sifat yang berada tepat setelah noun, kata benda. Adjective clause dapat memodifikasi noun sebagai subject, object of verb, dan object of preposition. Karena kita pernah membahas tentang adjective ini ya. 1. Adjective clause modifying subject.
Adjective clause adalah dependent clause yang diawali oleh connector antara lain seperti kata who, which, whom, dan juga that. For example, the rat that John saw yesterday was in the kitchen. The rat that John saw yesterday was in the kitchen. Tikus yang John lihat kemarin ada di dapur. Yang kedua, adjective clause modifying an object of a verb. John chased the rat which he saw in the kitchen earlier. John chased the rat which he saw in the kitchen earlier. Kata which itu menandakan dia adalah klausa dan dia berfungsi sebagai modifying si object of a verb. Yang ketiga, adjective clause modifying object of preposition. For example, I live near a wood in which you can find woodpeckers. Di contoh yang pertama ada kata that, contoh yang kedua ada kata which. Bahkan di contoh yang ketiga juga ada kata which. Adjective clause connector, penggunaan kata whom yang berarti siapa itu untuk people atau orang. Which itu for things atau untuk benda. That itu bisa digunakan untuk people or things. Sekali lagi, whom for people, which for things, that for people and also things. As I said before, bahwa that itu lebih fleksibel dimasukkan dimanapun sebagai kata ganti apapun. Penggunaan adjective clause modifying subject, polanya adalah subject, kemudian connector diikuti dengan subject dan verb. Sedangkan adjective clause modifying object adalah subject verb, kemudian connector, subject verb. Strateginya, tentukan subject dan verb dalam kalimat. Adjective clause yang didahului oleh connector that, which, dan who kemungkinan ditempatkan sebagai kata hubung atau subjek dari adjective clause. Adjective clause yang diawali oleh connector that, which, dan who diikuti langsung oleh verb. Connector who digunakan untuk menggantikan orang sebagai subjek, sedangkan whom digunakan untuk menggantikan orang sebagai objek. I saw the students who follow me yesterday. He is the one whom I really loved. Guys, penggunaan kata who dan whom itu memiliki persamaan arti, yakni siapa. Cuman perbedaannya, teman-teman bisa melihat di kalimat pertama, I saw the students, saya melihat siswa, who follow me yesterday, yang mana dia mengikutiku kemarin. Yang kedua, he is the one whom I really loved. Kalau yang pertama itu, saya membicarakan siswa sebagai objek. Jadi who-nya mengikuti siswa itu, who follow me yesterday. Sedangkan di kalimat yang kedua, he is the one. Ketika saya berbicara he is the one, he-nya itu sebagai subjek, teman-teman. Students-nya tadi kan sebagai objek. Nah, he is-nya ini kan dia sebagai subjek. That's why penggunaannya adalah whom. He is the one whom I really loved. Dia adalah orang yang aku cintai. Jadi penggunaan who itu kalau kita membicarakan seseorang sebagai objek, kemudian kalau whom kita membicarakan seseorang sebagai subjek. Oke. Kuisnya besok pagi ya, biar nggak terlalu capek. Saya sangat capek soalnya. Well guys, kita lanjutkan besok lagi ya di pertemuan selanjutnya. Mengikuti kelas sebagaimana biasanya untuk farmasi dan juga manajemen B di hari Kamis. Yap. Kemudian untuk kampus 2 di hari Rabu. Sekali lagi, untuk UTS pekan UTS tetap kita laksanakan IEC, tapi untuk IEC nggak ada UTS. Dan untuk kelas gabungan di hari Senin, karena Senin depan off, jadi kita ikut off. Itu saja nggih. Saya sudah terlalu capek. Teman-teman juga pasti sudah capek mendengarkannya. Kita bahas lagi besok lagi saat kita bertemu. Masih ada satu pertemuan untuk membahas terkait dengan structure. Habis itu pertemuan selanjutnya kalau structure udah kelar, teman-teman mencoba untuk mengerjakan TOEFL dalam kategori structure. Itu saja nggih. Kita akhiri teman-teman dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti untuk absensinya saya sesuaikan dengan quizzes di quizzes pertama maupun quizzes kedua. See you when I see you. Selamat beristirahat semuanya. Dilancarkan segala aktivitasnya ya. Thank you so much for joining. Thank you, Alhamdulillah. Miss. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. See you guys. Terima kasih, Miss.